أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ya, Nabi kita SAW miskin. Ya, beliau miskin. Bahkan saking miskinnya, ketika beliau bangun, di punggung beliau terdapat bekas kasur yang beliau tiduri karena kerasnya bahan kasur beliau dari pelepah kurma. Bahkan terkadang beliau pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan. Saking miskinnya beliau, ketika mau sujud, beliau harus menggeserkan kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha agar muat sujud. Kecil rumahnya, tetapi tidak pernah disebutkan Nabi kita itu bau. Ya, Nabi kita itu bau, buang ludah sembarangan, ya, tidak memperhatikan kebersihan, ya. Bahkan beliau sendiri yang memarahi para sahabatnya yang bau mulutnya ketika beliau bersabda, man akala basalan aw thaman fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam, dalam Sahih Al-Bukhari. Barang siapa yang telah mengkonsumsi memakan bawang merah atau bawang putih, maka jangan dia masuk ke dalam masjid kami, Masjid Nabawi, yang keutamaan satu salat di dalamnya lebih baik, satu salat di dalamnya lebih baik dari 1000 salat di luarnya selain Masjidil Haram. Dan imamnya adalah Nabi SAW saat itu. Karena para malaikat akan terganggu, akan tersakiti dengan sesuatu yang anak Adam itu tersakiti. Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi SAW mengajarkan para sahabat tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan, dengan menjelma seseorang lelaki yang dengan rambutnya yang sangat hitam, dengan bajunya sangat putih, ya, dengan cara bertanya kepada Nabi, kata para ulama, ini pelajaran dari Jibril alaihi salam bahwa seorang muslim itu umumnya dan seorang penuntut ilmu khususnya itu identik dengan kebersihan, identik dengan kerapian pada pakaiannya dan kebersihan pada tubuhnya. Nah, dan Nabi kita SAW bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Dan ini penting untuk kita perhatikan jamaah. Karena ketidakrapian dan ketidakbersihnya tubuh kita atau anak-anak kita ini tidak hanya berkaitan dengan diri kita, tetapi juga berkaitan dengan hak orang lain. Di mana orang lain punya hak yang harus kita berikan. Di antaranya adalah tidak mengganggu kenyamanannya. Tidak mengganggu kenyamanannya. Nah, bahkan di dalam salat berjamaah sekalipun, Nabi SAW melarang seseorang yang telah makan bawang merah, bawang putih untuk ikut salat berjamaah kalau bau mulutnya belum hilang, karena itu akan mengganggu orang lain. Bahkan ketika Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk merapatkan saf mereka agar bahu mereka bersentuhan dengan bahu saudaranya dan kakinya bersentuhan dengan kaki saudaranya, tetap Nabi berpesan, walinu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya memang kalian harus rapat, kalian harus sejajar, tetapi jangan sampai menyempitkan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Lihat agama Islam. Sebagian orang tidak perhatian, dia kira bahwa penampilan yang kotor, yang jorok, bau mulut, ya, bau badan, bau burket, itu bagian dari kezuhudan. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya, zuhud, ya, ke arah timur, dia ke arah barat. Syaitan bainal masyriq wal maghrib. Tentunya sangat jauh antara timur dan barat. Nah, Islam memang tidak pernah mencela kemiskinan. Sebagaimana Islam tidak memuji kekayaan. Demikian pula sebaliknya. Tetapi Islam mencela orang yang bau badannya dan membiarkannya. Islam mencela orang yang hidupnya tidak rapi sementara dia mampu untuk hidup rapi. Islam melarang seseorang hidup tidak rapi, ya, dengan tidak bersih dan dia mampu melakukannya. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini penting untuk kita perhatikan, terlebih lagi terkait salat berjamaah. Sebagian orang ya tidak peduli, ya, asal masuk ke masjid. Asal masuk ke masjid, ya, tanpa mengkrosyek mulutnya bau ataukah tidak, badannya bau ataukah tidak. Bahkan terkadang kita ketika sholat berjamaah, ya, hampir-hampir keluar dari sholat berjamaah karena tidak sanggup mencium bau badan orang yang di samping kita. Seandainya kita tidak banyak mengingat firman Allah Jalla wa Ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah,
atasbirun, kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya, akankah kalian bersabar? Mungkin kita akan keluar. Tapi kalau di Yaman sebagian kawan-kawan keluar karena nggak sanggup cium. Ya, mohon maaf, ada sebagian orang-orang memang dari suatu negara memang mereka dikenal paling malas mandi. Ya, tidak perlu kita sebutkan negara, kata sebagai masyayikh, takutnya nanti jatuh ke ghibah umum. Ghibah mayoritas orang, ya. Terkenal memang di Jamiah Islamiyah, di Darul Hadis Yaman, terkenal dari negara ini memang mereka terkenal paling bau badannya. Bahkan kalau di beberapa Darul Hadis itu sudah dikenal, soft ini anak Indonesia semua, sebelah ini nggak akan ada orang-orang dari negara itu. Kalau ada satu biasanya bubar. Karena memang sebagian orang memang nggak sanggup. Kalau dia tetap bertahan di situ, sholatnya nggak akan khusyuk. Sedangkan khusyuk adalah ruhnya salat. Nah, ini hendaknya tidak terjadi pada diri seseorang yang mengaku di atas sunnah Nabi SAW atau mengaku sebagai penuntut ilmu agama. Karena Allah Jalla wa'ala menciptakan air sebagai sumber kesucian, sumber kebersihan. Nah, oke, dia tidak bisa pakai pakaian mahal karena dia nggak punya kemampuan harta, dia nggak punya mampu memiliki peci yang baru, ya, baju yang baru, sendal yang baru, tetapi dia mampu mencucinya meskipun tidak punya sabun. Minimal terkurangi kotornya itu, minimal hilang baunya. Nah, sebelum dia masuk ke masjid, dia bisa berkumur-kumur dulu. Seandainya dia nggak bawa siwak, dia nggak punya sikat gigi, dia nggak sempat pulang tuh sikat gigi dulu, dia bisa berkumur-kumur. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi terkadang ketika tidak membawa siwak, beliau membersihkan mulutnya dengan jari jemarinya. Nah, dengan jari jemarinya, lihat betapa Nabi kita SAW menjaga kebersihan, ya, mulutnya, dan menjaga agar bau mulutnya itu tidak mengganggu orang lain sebagai imam salat. Bahkan disebutkan tidaklah Nabi SAW pulang ke rumahnya kecuali beliau bersiwak sebelum membuka pintu rumahnya dan sebelum beliau mencium istri-istrinya. Nah, sebelum beliau tidur, maka yang beliau lakukan adalah siwak, sehingga ketika bercumbu dengan istrinya, mulut dia tidak bau. Dan ketika beliau bangun, maka beliau juga bersiwak, sehingga ketika menghadap kepada Rabbnya dengan salat, dengan lisan dengan mulut yang tidak bau. Demikian Nabi kita SAW mengajarkan kita tentang kebersihan dan tentang kerapihan. Ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan ini juga nasihat khusus kepada kaum akhwat. Sebagian mereka karena mengetahui larangan menggunakan parfum ketika keluar rumah, sehingga tidak memperhatikan bau badannya. Nah, wanita dilarang menggunakan parfum ketika keluar rumah apabila parfum itu akan tercium oleh kaum laki-laki. Namun kalau dia tidak melewati kaum laki-laki, dia hanya berada di halaqah wanita, tidak mengapa dia menggunakan parfum di situ. Nah, dia tahu nggak akan melewati kaum lelaki. Yang kedua, larangan keluar tidak menggunakan parfum bukan berarti anjuran keluar dengan bau burket. Larangan kaum wanita keluar dari rumahnya menggunakan parfum bukan berarti anjuran kaum wanita keluar dari rumahnya dengan bau jigong, dengan bau mulut, dengan bau badan, sehingga menjadi fitnah terhadap agama Islam ini. Padahal Nabi SAW bersabda, Innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah itu maha indah, mencintai setiap keindahan. Lihat Nabi kita SAW di sini, kata Syekh, betapa Nabi SAW semangat menjaga kebersihan anak-anak, bahkan juga pada penampilan mereka. Nah, sebagian orang tidak peduli anaknya ingus-ingusan, anaknya yang belum mandi, ya, anaknya buang ludah sembarangan, ingus-ingusan nggak dilap dan sebagainya. Ini ya bukan dari sunnah Nabi SAW dan bertentangan dengan sunnah beliau.